Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Moga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas curhatan dari kawan kita. Sekali lagi, curhatan ini semoga bermanfaat bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong. Kawan-kawan, aku membaca sebuah curhatan di grup. Sekali lagi, kalau musim dingin memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada anak baru. Bahkan anak lama pun ini juga mengalami hal yang sama, mengeluhkan kondisi kerja di musim dingin, dan aturan kerja ini aku rasa kurang manusiawi, ya, kurang memanusiakan PRT. Ini ada salah satu dari teman kita curhat yang dimana ketika dia datang di musim dingin dan ketika dia kondisinya tidak baik-baik saja, ketika tangannya melempuh, kakinya melempuh, apakah juraganya ini mau mengobati? Banyak di antara kawan-kawan semuanya cuma memberi obat untuk meredakan nyeri, tapi tidak menyembuhkan ketika tangan atau kaki melempuh karena bekerja, berdiri, bermain air sering-sesering mungkin, yang akhirnya ini menambah luka pada tangan atau kaki yang tadinya biasa nggak melempuh, makin melempuh, yang akhirnya sampai keluar air dan juga nanah. Hal ini tentu membahayakan sebenarnya kalau kawan-kawan tidak dibawa ke dokter. Tapi apakah majikan ini tahu? Sekali lagi tahu, tapi majikan ini sekali lagi tidak membawa PRT-nya untuk berobat ketika sudah tahu ini terjadi pada PRT-nya. Dan ini juga banyak dialami oleh anak baru, kawan-kawan. Dan channel ini dulu juga sering banget membahas tentang kasus seperti ini. Dan kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan dari kawan kita. Oke, curhatan yang pertama adalah setiap hari mbaknya ini disuruh memakai masker di rumah majikan. Jadi sebelum corona atau covid datang pakai masker, setelah covid datang malah pakai masker, setelah covidnya sudah pergi tetap memakai masker. Bahkan isu sekarang covid ini mulai bermunculan kembali di daerah negara Cina sana, tetap kan memakai masker. Jadi memang mbaknya ini diharuskan setiap hari, entah itu covid apa enggaknya, entah itu ada pandemi apa enggaknya, tetap memakai masker. Mungkin bagi kawan-kawan yang lain bilang bahwa ini adalah hal biasa dan bahkan malah bagus. Tapi kawan-kawan, kalau tiap hari memakai masker secara otomatis ini membahayakan bagi kesehatan, karena dia tidak bisa menghirup udara dengan bebas dan mengeluarkan HO2 ini secara bebas, kawan-kawan. Jadi kalau maskeran terus menerus di dalam ruangan di setiap hari, ini juga tidak bagus bagi kesehatan, kawan-kawan. Jadi jangan sepelekan ini. Jadi kalau ada hal seperti ini, silakan meminta majikan untuk mentoleransi keadaan Anda. Artinya tidak diharuskan memakai masker setiap hari ketika di dalam rumah majikan. Coba meminta, berani ngomong, itu penting banget. Ini yang pertama. Kedua, di musim dingin nyuci baju, nyuci pakaian, bahkan nyuci selimut, nyuci spray, ini sampai seminggu 2 kali, setiap hari 2 kali nyuci baju, celana dalam dan lain-lain sebagainya. Itu pun menggunakan tangan, kawan-kawan, tidak menggunakan mesin. Apakah kejadian ini juga banyak terjadi di kalangan kawan-kawan? Jawabannya adalah banyak dan lumayan banyak. Bahkan anak baru pun, walau majikan ini memiliki mesin cuci,
tetapi tetap menyuruh PRT-nya nyuci menggunakan tangan, dan itu di musim dingin. Mungkin banyak di antara kawan udah jalani aja, udah tidak apa-apa, tetapi ketika musim dingin ini menjadi hambatan, dan ini menjadi, aku rasa seperti momok yang menakutkan, ngedeni kan kawan. Bayangkan kalau suhunya sampai 10 derajat, nyuci segitu banyaknya pakai air dingin, gak ada air hangat, ngerusak tangan. Apalagi kalau anak baru yang tidak tahu bagaimana merawat tangan ketika setelah mencuci di musim dingin, ya akhirnya ini berbahaya juga bagi tangan mereka ketika pecah, dan kemudian ujung-ujungnya nanti banyak sekali virus masuk yang akhirnya bikin lempuh tangannya. Jadi jangan sepelekan kondisi seperti ini ya kan kawan. Nah, kalau ada kasus seperti ini bagaimana, nanti kita bakal membahas di akhir videonya. Oke, kemudian yang ketiga adalah ngepel jongkok. Kalau ngepel jongkok itu adalah hal biasa, karena saya sendiri selama 15 tahun kerja di majikan saya, ya saya ngepelnya jongkok menggunakan tangan. Apakah saya melawan? Sekali lagi, ya itu kan maunya majikan. Kalau majikan maunya bersih, mencuci menggunakan tangan, pengennya kita jongkok, ya itu hak mereka. Jadi kita hanya mengikuti aturan, asal tidak secara berlebihan. Contohnya sehari ngepel sampai 3 kali. Apakah itu ada? Ada kan kawan. Ini namanya majikan yang tidak memanusiakan PRT-nya. Oke, kita bahas lagi selanjutnya. Kemudian tidur di ruang tamu. Sekali lagi, apakah itu ada? Ada. Banyak banget mbak-mbak itu tidur di ruang tamu. Sedangkan di dalam kontrak kerja kita, khususnya itu daftar akomodasi, di dalam kontrak kerja itu sudah ada aturan kan kawan, nomor 3B poin C. Itu juga dijelaskan yang mana majikan harus menyediakan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu termasuk adalah tempat tidur yang layak untuk sampean mbak. Apakah tidur di ruang tamu itu layak? Nah, nanti kita bahas ya, oke. Kemudian dengan privasi yang wajar. Contoh akomodasi yang tidak layak itu apa sih? Sampai disuruh tidur di ruang yang sempit, kemudian ranjangnya lipat, sampai itu pernapasannya tidak bagus, dan kemudian ventilasi udaranya juga tidak bagus. Ini juga bisa dipermasalahkan kan kawan. Dan ketika sampean membaca tentang kontrak kerja khususnya akomodasi, daftar akomodasi, di situ kan sudah ada penjelasan tentang berbagi kamar dengan orang dewasa. Itu tidak diperbolehkan, apalagi lawan jenisnya itu malah tidak diperbolehkan. Dan di kontrak kerja itu kan juga ada aturan kayak berbagi itu dengan siapa aja, itu harus dijelaskan secara detail. Terus sekatnya itu bagaimana? Apakah ranjang susun? Apakah ada sekatnya antara anak perempuan satu, anak perempuan lainnya, dan dengan Anda? Sekatnya ini bagaimana? Ini juga dijelaskan kan harus dijelaskan ke majikan kepada imigrasi ketika mengajukan kontrak kerja Anda ya. Nah, bagaimana sih kalau disuruh tidur di ruang tamu? Apakah itu layak? Sekali lagi, itu sebenarnya tidak layak ketika mereka ini masih nonton TV sampai dari jam 11 sampai jam 2 sampai jam 3 nonton TV di ruang tamu, dan itu mengganggu tidur sampean. Itu bisa dilaporkan kan kawan. Karena apa? Itu mengganggu tidur Anda. Dan yang terakhir adalah ketika tidak diberi makanan yang tidak layak. Ketika tidak diberi makanan tidak layak dan itu hanya sayuran saja setiap harinya, itu juga bisa dilaporkan. Dan ketika mbaknya ini juga curhat, libur jam 11 keluar, bersih-bersih dulu, ngepel dulu, pulangnya pun jam 6.30, ini harus kerja dulu, harus masak dulu, kemudian nanti bersih-bersih, kemas-kemas baru boleh tidur. Jadi intinya mau berangkat dan pulang dia harus kerja.
dan itu tidak dihitung lembur, tidak dihitung uang. Apakah itu bisa dilaporkan? Jawabannya bisa dilaporkan kan kawan. Jadi itu kenapa penting banget membuat catatan. Sampai kondisinya bagaimana kerja di tempat majikan, catatan. Jadi ketika sampai sudah tidak kuat, ketika sampean itu pengen melaporkan, ketika sampean itu pengen ganti majikan, sampean itu sudah punya catatan bagaimana kondisi kerja sampean. Ketika sampean itu punya catatan, apalagi sampean itu memiliki tangan yang bengkak akibat nyuci tadi, nah itu juga mempermudah ketika sampai nanti ganti majikan lagi. Intinya penting banget yang namanya catatan, kemudian melaporkan tentang kondisi kerja sampean. Jadi saya tidak bisa menyarankan apapun kepada sampean ketika sampean menanyakan apa yang harus saya lakukan. Jadi intinya lakukan semampu sampean. Kalau sampean sudah tidak mampu di dalam titik nol, sama sudah melakukan hal yang terbaik, kemudian sungguh sangat tidak mampu dan tidak kuat, silahkan sampean memutuskan kontrak kerja dengan menyiapkan cari majikan dulu, punya catatan, kemudian melaporkan ke imigrasi tentang kondisi kerja sampean. Apalagi kalau sampean tangannya melempuh, silakan foto dan kirimkan ke imigrasi bagaimana kondisi sampean itu ketika mencuci menggunakan air dingin di musim dingin. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, silakan curhat yang penting bagaimana tentang kondisi kerja sampean. Aku bisa bantu, tak bantu. Kalau aku nggak bisa bantu, nanti saya lempar ke teman saya. Intinya adalah berhati-hati dan terus banyak belajar, khususnya bagi adik yang baru bekerja di negara Hongkong. Semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Januri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.